على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan ini yang mana Allah terus memberikan kepada kita nikmat dan rahmatnya serta bimbingannya kepada kita sehingga kita diizinkan untuk kembali melakukan thalabul ilm. Di kesempatan kali ini berkaitan dengan bulan suci, bulan mulia, bulan penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan, kita akan coba membahas kembali, mengupas kembali ilmu yang tentunya pernah kita dengar dan juga sering kita praktikan, yaitu tentang keutamaan qiyam di bulan Ramadan atau keutamaan salat malam di bulan Ramadan. Ya, ada juga yang menamakan salat malam ini sebagai salatul tarawih. Kaum muslimin rahimakumullah, salat malam ini adalah sebuah amalan sunnah yang sangat dianjurkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan banyak sekali pujian-pujian dari Allah Azza wa Jalla untuk mereka yang melakukan salat malam, baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Tentu salat malam di dalam bulan Ramadan itu lebih diutamakan sebab ada keutamaan bulan, ada keistimewaan Ramadan. Walaupun demikian, maka salat malam ini itu pun sangat dianjurkan walaupun di luar bulan Ramadan. Kita lihat misalkan dalam firman Allah Azza wa Jalla surah Yunus ayat 62 dan sampai 64. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu mereka tidak akan merasakan ketakutan, juga tidak akan merasakan kesedihan. Tidak takut setelah hari kematiannya dan tidak sedih dengan dunia yang ditinggalkan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bahkan mereka mendapatkan kabar gembira di kehidupan dunia ini dan juga di kehidupan akhirat nanti. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Ya, ini pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang siapa mereka yang bertakwa ini. Ya. Siapa mereka yang beriman ini? Di dalam surah As-Sajdah ayat 15 sampai 17 Allah berfirman, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami, yaitu mereka yang ketika diingatkan, ya, diingatkan tentang ayat-ayat kami, kharru sujada, mereka tersungkur sujud.
wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, dan mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak sombong, tidak angkuh untuk menyembah Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', mereka menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Artinya mereka tinggalkan tempat tidur di malam hari untuk salat, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, mereka beribadah, mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh takut dan juga tama', ada rasa harap, ada rasa takut. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka pun menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui kesenangan apa yang telah kami sembunyikan untuk mereka sebagai satu balasan dikarenakan apa yang telah mereka lakukan. Ini adalah satu pujian dari Allah Azza wa Jalla untuk mereka yang beriman, dan ciri-cirinya adalah mereka yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Mereka yang berdiri di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang berinfak. Ya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 17, Allah pun kembali memuji mereka yang salat malam. Ya, mereka yang sedikit tidurnya di malam hari untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan masuk ke dalam surga-surga yang di dalamnya ada mata air. Akhirina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil apa-apa yang dianugerahkan oleh Rabb mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka sebelum itu adalah termasuk orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidurnya di malam hari. Ya, jadi ini pujian dari Allah Azza wa Jalla untuk mereka yang sedikit tidur di malam hari, bukan untuk bergadang tanpa faidah, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Ya. Dan orang yang banyak melakukan ibadah malam, yaitu salat, ini adalah orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Bagi kita yang mempunyai beban yang sangat berat sekali, maka mari kita salat malam. Dengannya Allah Azza wa Jalla akan menguatkan punggung-punggung kita. Allah akan menguatkan kita semua. Ketika Rasulullah SAW diberikan beban yang begitu berat oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdakwah di tengah orang-orang musyrik, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk salat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangun malamlah kecuali sedikit saja untuk tidur. Nah, artinya dalam salat malam ini akan ada kekuatan. Ya, siapapun yang merutinkan salat malam, dia akan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salat malam ini dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai salat yang paling utama setelah salat wajib. Ya, Rasul bersabda, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdhalus shalah ba'dal maktubah salatul lail. Salat yang paling afdal, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Ya, dan karena salat malam ini adalah salat yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla setelah salat wajib, maka posisi seorang hamba akan sangat dekat sekali kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia melakukan salat malam. Ya, dalam sebuah hadis
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Ya, posisi terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu di tengah malam yang terakhir atau di malam-malam yang terakhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurallaha fi tilka sa'ah fakun. Nah, siapapun di antara kalian yang sanggup berzikir kepada Allah di waktu-waktu itu, yaitu di sepertiga malam terakhir, maka jadilah orang tersebut. Maksud berzikir di sini adalah sholat di malam hari. Di hadis lain, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul laili asma', ya, wahai Rasul, malam yang manakah yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu doa-doanya. Maka Rasul mengatakan, jawful lailil akhir fasalli ma syi'ta fa inna salata fihi masyhudah maktubah. Ya, Rasul mengatakan bahwa waktu malam yang paling didengar oleh Allah Azza wa Jalla yaitu di malam-malam yang terakhir, yaitu menjelang subuh. Jika engkau sanggup melakukannya, maka salatlah di waktu tersebut, karena salat di waktu itu masyhudah maktubah, dia akan disaksikan oleh para malaikat dan juga akan dicatat sebagai sebuah kebaikan. Dalam riwayat sahihain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa salat malam ini adalah satu salat yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Sebagaimana Rasul bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kami Allah Subhanahu wa taala setiap harinya turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ya, jadi ini adalah waktu yang paling berkah, waktu yang paling mustajab ketika seseorang berdoa. Ketika dia beristighfar kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis lain Rasul bersabda, minal laili sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan illa a'tahu iyyahu wa hiya kullu lailah. Sesungguhnya di sebuah malam, di satu malam itu ada ya satu waktu yang mana ketika seorang hamba meminta kepada Allah satu kebaikan, niscaya Allah akan mengabulkannya. Dan itu ada pada setiap malam. Ya, artinya setiap malam itu akan ada satu waktu di mana waktu ini sangat mustajab sekali. Ketika seseorang meminta kepada Allah baik kebutuhan dunianya ataupun kebutuhan akhiratnya, maka dia akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang yang bangun malam memuji Allah Subhanahu wa taala, ini pun akan diampuni dosanya oleh Allah. Rasul bersabda, siapapun yang bangun di malam hari kemudian dia mulai membaca pujian-pujian untuk Allah Azza wa Jalla, yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Ditutup dengan Allahumma ighfirli, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ketika dia salat, maka salatnya akan diampuni, salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada sebuah istana di surga yang ini khusus Allah siapkan untuk mereka yang senantiasa bangun malam. Ya, dalam sebuah hadis Rasul bersabda, inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah ruangan, ada sebuah bangunan
yura zahiruha min batiniha. Ya, yang mana bangunan itu bisa terlihat ya luarnya dari dalam. Wa batinuha min zahiriha. Dalamnya pun bisa dilihat dari luar. A'adahallahu liman alanal kalam. Allah sudah siapkan istana itu untuk mereka yang lembut perkataannya. Wa at'amat ta'am, untuk mereka yang memberikan makanan kepada orang lain. Wa taba'as siyam, untuk mereka yang senantiasa melakukan puasa. Wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan untuk mereka yang salat malam sedangkan manusia-manusia yang lain sedang tidur. Ya. Nah, kemudian banyak sekali faidah-faidah ya qiyam lail, dan ini termasuk ke dalam kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Ya, bahkan Rasul pun bersabda, alaikum bi qiyamil lail, hendaknya kalian salat malam, fa innahu da'bus salihina qablakum, karena salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun lakum ila rabbikum, dan ini adalah posisi terdekat kalian kepada Rabb kalian. Ya, wa maghfaratun lisayyi'at, juga akan menutup kesalahan-kesalahan. Ya, wa manhatun 'anil ism, juga penghapus dosa-dosa. Ya, terkhusus di malam bulan Ramadan. Ya, ada sebuah hadis khusus yang menerangkan tentang keutamaan salat malam di bulan Ramadan. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapapun yang berdiri di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab. Arti iman yaitu dia meyakini ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan dia pun mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan kita jelas adalah manusia-manusia yang banyak dosa. Maka bulan Ramadan ini adalah satu kesempatan besar untuk kita, ya, untuk memperbaiki diri kita. Di antaranya dengan salat malam atau salat tarawih yang dilakukan ya oleh kaum muslimin ya selama bulan Ramadan. Dan sangat dianjurkan salat tarawih ini dilakukan bersama imam. Ya, karena ada keutamaan khusus. Ya, ada keutamaan khusus untuk mereka yang salat malam di bulan Ramadan bersama imam. Ya, Rasul bersabda, annahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Ya, siapapun yang berdiri salat bersama imam sampai beres, sampai selesai, maka akan dicatat baginya seolah-olah dia itu adalah orang yang melakukan ya seluruh salat di malam itu. Ya. Jadi ini keutamaan khusus untuk mereka yang salat tarawih bersama imam. Walaupun boleh-boleh saja seseorang salat tarawih di rumahnya. Ya, tetapi jangan lupa ketika melakukan salat tarawih maka salatlah bersama imam yang mana imam itu pandai melakukan salat. Ya, dia yang melakukan salat tarawih dengan memenuhi rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, bahkan sunnah-sunnahnya. Dia yang melakukan salat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalu terburu-buru. Ya, sebab jika seseorang melakukan salat terlalu terburu-buru, maka dia akan kehilangan salah satu rukun salat, yaitu tumakninah. Dan tumakninah adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun salat. Tanpa tumakninah maka salatnya batal. Ya, tumakninah adalah berhenti sejenak di antara dua rukun.
ketika kita ruku, ya Allahu Akbar, maka diamkan posisi kita dulu, jangan langsung berdiri. Ketika kita berdiri tegak, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, biarkan dulu kita berdiri, ya, biarkan tulang-tulang berada pada persendiannya dengan pas, ya, jangan langsung sujud. Ketika kita sujud Allahu Akbar, maka diam terlebih dahulu, ya, diam sejenak, jangan langsung duduk. Ketika kita duduk Allahu Akbar, jangan langsung sujud. Ketika kita sujud lagi Allahu Akbar, jangan langsung berdiri. Terus begitu. Ini tumaninah. Orang yang melakukan salat baik sunnah ataupun wajib, ya, dalam keadaan terburu-buru hingga tidak ada makna tumaninah di dalamnya, maka salatnya tidak sah. Ya, salatnya tidak sah. Ya, ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika seseorang, ya, datang ke masjid dan Rasul ada dalam masjid itu. Orang tersebut salat. Setelah salat, dia datang pada Rasul dan menyampaikan salam, dan Rasul menjawab salamnya. Kemudian Rasul mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah karena engkau belum salat. Padahal dia baru selesai salat. Tapi Rasul mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah, engkau belum salat. Sampai diulangi 3 kali. Ya, sampai pada kali yang ketiga dia mengatakan, "Wahai Rasul, ini adalah salat saya tidak bisa salat lebih bagus dari ini, tolong ajarkan kepada saya." Ternyata Rasul mengajarkan kepadanya yaitu tumakninah. Dia melakukan salat tapi tidak ada tumakninah di dalamnya, tidak berhenti sejenak di antara 2 rukun. Ya, maka di sebagian masyarakat, ya, ketika ada, ya, salat tarawih tercepat misalkan, itu jangan diikuti, sebab itu hanya akan melemahkan fisik kita tanpa ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seperti orang-orang yang main-main dalam sholat, ya. Tapi sholatlah di belakang imam yang mengerti, di belakang imam yang khusyuk, di belakang imam yang mengerti tentang rukun dan kewajiban-kewajiban serta sunnah-sunnah dalam sholat. Niscaya sholat kita akan lebih bermakna dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, kita harus melakukan salat malam di bulan Ramadan ini kontinu setiap hari. Sebab ada fenomena sebagian masyarakat itu ada yang semangat di awal-awal Ramadan, tapi kemudian di pertengahan Ramadan dia melemah dan pada akhirnya dia meninggalkan qiyam Ramadan. Ya, dia mungkin hanya melakukan 5 hari atau seminggu pertama di bulan Ramadan, selanjutnya ditinggalkan. Nah, ini padahal Ramadan itu semakin tua tanggal Ramadan, maka semakin istimewa, ya, karena di akhir-akhir Ramadan nanti itu ada sebuah malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, atau yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Malam Lailatul Qadar, sebagaimana informasi dari Rasulullah SAW, itu biasanya akan muncul di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, maka ketika di awal Ramadan kita semangat, pertengahan Ramadan kita semangat, di akhir Ramadan harus semangat lagi, harus tambah semangatnya. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasul meninggalkan istrinya untuk i'tikaf. Rasul memperbanyak salatnya, Rasul memperbanyak qiraatul Qur'annya, ya, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, menghidupkan malamnya, ya, menghidupkan malamnya. Moga-moga ketika kita salat, salah satu malamnya itu adalah malam Lailatul Qadar. Untuk Anda yang senantiasa melakukan salat full selama bulan Ramadan, salat malam tanpa ditinggal satupun, maka diyakini salah satu malamnya ketika Anda salat itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan ada kabar gembira dari Rasulullah SAW, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapapun yang berdiri salat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala,
maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kaum muslimin rahimakumullah, agar kita bisa melakukan salat malam, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa agar Allah memberikan taufik kepada kita, agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk bisa berzikir kepadamu, untuk bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau berikan, dan agar bisa beribadah yang baik kepadamu. Ya, maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, baca doa itu terus menerus agar Allah menolong kita. Yang kedua, kita tinggalkan kemaksiatan. Alhamdulillah di bulan Ramadan kemaksiatan itu sangat minim sekali, dikarenakan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Ya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar ya kita bisa meninggalkan kemaksiatan ini. Ya, tinggalkan kemaksiatan. Karena betapa banyak kita terhalang untuk sholat malam dikarenakan kemaksiatan yang kita lakukan. Kita terhalang melakukan ibadah kepada Allah, terutama sholat malam, dikarenakan kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, maka tinggalkan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, bantu diri kita untuk kuat sholat malam dengan cara ya berehat sejenak di siang hari, atau qailulah. Ya, yang paling bagus itu adalah tidur siang. Ya, dan di sebuah hadis dikatakan qilu fa inna syaitan la taqil. Ya, qailulah lah atau tidur sianglah karena setan tidak tidur siang. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat radhiyallahu anhum itu biasanya menyempatkan beberapa waktu untuk tidur siang. Ya, terutama di bulan Ramadan. Jangan lelahkan fisik kita sepanjang siang sehingga di malam hari kita akan lemah. Ya, ambil beberapa waktu, mungkin setengah jam atau 1 jam untuk rehat. Insya Allah di malam hari kita akan segar. Ya, kemudian bantu juga diri kita untuk bisa melakukan qiyam Ramadan atau salat malam di bulan Ramadan itu dengan tidak makan terlalu banyak, tidak minum terlalu banyak. Sebab banyaknya makanan dan minuman yang kita makan, terutama di saat berbuka, itu akan menyebabkan fisik kita lemah, fisik kita menjadi malas. Ya, maka sebelum sholat malam kita berbuka pun berbuka yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada tamar kita makan tamar, kalau ada rutob kita makan rutob, kalau tidak ada kita makan tamar, ya kurma yang sudah dikeringkan, atau kalau tidak ada maka hasawat min ma, meminum beberapa teguk air putih. Ya, kemudian makan yang sedikit, setelah itu kita sholat. Ya, sepulang dari sholat jika ingin menambah maka silakan. Ya, ini beberapa hal yang bisa membantu kita untuk ya bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Alal ayati wadh-dhikri wa fi faydhin minal 'atri huna ramadanu madrasatun tuniru ma'athiral fikri. 'Alal ayati wadh-dhikri وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري، جمالا مشرقا يسري.